Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mamalam ba'd. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan guru kita semua Al-Mukarram Buya Yahya Umi Fairuz, yang semoga beliau Allah berikan kesehatan dalam ketaatan, dimudahkan segala urusan-urusannya, dimudahkan dakwahnya. Yang kami hormati para pejuang-pejuang Al-Bajah, dan semoga antum semua juga diberikan kesehatan dalam ketaatan, dimudahkan segala urusan-urusan antum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali melalui dengan video yang singkat ini. Di sini kami akan melanjutkan kelanjutan dari video yang sebelumnya yang sudah kami share. Yang pertama adalah pengantar terkait masalah manhajiyah ataupun aturan-aturan internal di Yayasan Al-Bajah. Nah, saat ini kita akan masuk ke materi bab yang pertama, yaitu berkenaan dengan ketentuan umum. Ada 9 poin yang menjadi ketentuan umum pejuang di Yayasan Al-Bajah. Ini adalah daftar isinya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, mulai dari pendahuluan, etika kerja, standar kualitas, kerahasiaan dan keamanan informasi, keselamatan dan kesehatan kerja, pendisiplinan, kedisiplinan, penggunaan sumber daya yayasan, pengembangan diri dan pelatihan, hubungan kerja sama tim, dan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. Yang terakhir adalah kesimpulan, ya. Baik, di sini kami ingin menyampaikan berkenaan dengan pendahuluan. Ya, pengantar dari Dewan Syuro langsung oleh Ketua Dewan Syuro, yaitu adalah Buya Yahya. Di dalam sebuah bukunya dituliskan bahwa, nah ini bukunya nih, nanti akan kami sebar dan share juga berkenaan dengan buku Manhajiyah Pejuang ini. Ya, di dalam pengantarnya Buya menyampaikan buku Manhajiyah adalah kumpulan hal-hal yang berkenaan dengan aturan, tata krama, dan kebiasaan pejuang di lingkungan Yayasan Al-Bajah. Semoga ini bisa menjadi pegangan bagi siapapun yang bergabung di Yayasan Al-Bajah, dan mohon kepada semua keluarga besar Al-Bajah untuk menerapkan manhajiyah ini. Buya Yahya. Ini dikutip dari buku Manhajiyah cetakan Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah. Lalu di halaman pertama bab 1 berkenaan dengan ketentuan umum, di buku tersebut disebutkan dalam buku Manhajiyah bahwa yang dimaksud pejuang adalah orang yang berjuang di Al-Bajah dan terdaftar di Yayasan Al-Bajah, baik itu tinggal di dalam pondok ataupun tinggal di luar pondok. Maksud dari terdaftar adalah pejuang yang memang mendapatkan ubar atau uang barokah dari Yayasan Al-Bajah, melingkupi semua unit yang ada di bawah Yayasan Al-Bajah. Jadi secara keseluruhan. Kira-kira begitu. Ini sebagai pengantar dari buku tersebut yang ditulis oleh Buya dan bab pertama yang dicantumkan di buku Manhajiyah. Hanya di sini kami ingin menyampaikan beberapa poin, yaitu 9 poin tambahan daripada ketentuan umum ini. Ya, yang pertama berkenaan dengan etika kerja. Nah, di sini pejuang diharapkan menjunjung tinggi etika kerja yang baik, termasuk integritas, kejujuran, dan dedikasi dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Nah, di sini juga ada pelarangan, ya, dilarang melakukan tindakan korupsi, yang itu memang adalah melanggar hukum dan melanggar syariat Islam juga. Lalu penyalahgunaan wewenang atau melibatkan diri dalam konflik kepentingan. Nanti dalam sebuah anggaran dasar anggaran rumah tangga memang ada bab berkenaan dengan bagaimana menghindari yang bernama konflik kepentingan. Kira-kira begitu. Nanti itu akan dikupas juga berkenaan dengan tema-tema konflik kepentingan di bab Manhajiyah, yang pasal-pasal yang ada di dalam buku ini nanti. Etika kerja yang baik menjadi landasan penting bagi karyawan tentunya. Ya, mereka diharapkan menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran, dedikasi dalam menjalankan tugas pekerjaan. Nah, integritas berarti mereka harus bertindak secara kejujuran dan keberanian, mengutamakan kepentingan yayasan dan masyarakat yang dilayani. Pejuang diharapkan untuk tidak terlibat dalam tindakan korupsi, seperti penerimaan suap atau penggelapan dana yayasan. Mereka juga diharapkan tidak menyalahgunakan wewenang yang mereka miliki dalam jabatan mereka,
serta menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan yayasan atau pihak-pihak yang dilayani. Melalui adopsi etika kerja yang baik ini, tentunya pejuang Yayasan Al-Baja dapat membangun kepercayaan, menjaga reputasi, dan memberikan pelayanan yang terbaik, baik itu kepada yayasan maupun kepada masyarakat. Nah, ini yang pertama, ya, terkait masalah etika kerja. Lalu yang kedua, berkenaan dengan standar kualitas. Pejuang diharapkan memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada, diantaranya karena di Yayasan Al-Baja ini ada pendidikan, maka kepada peserta didik, kepada pasien, karena di Yayasan Al-Baja juga ada klinik, atau kelompok yang memang dilayani oleh yayasan. Dan ini diperlukan komitmen terhadap standar profesionalisme dan keterampilan yang relevan dengan bidang-bidang pekerjaan masing-masing. Baik, standar kualitas memang merupakan prinsip yang penting ya bagi karyawan Al-Baja, karena mereka memang diwajibkan memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada yang tadi disebutkan. Tentunya makna profesionalisme adalah melibatkan sikap yang sopan, disiplin, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan orang lain dan melaksanakan tugas-tugas dari pekerjaan tersebut. Juga pejuang juga diharapkan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan terbaru dalam bidang-bidang pekerjaan mereka. Dengan mematuhi standar kualitas yang tinggi, pejuang dapat memberikan pelayanan yang optimal, mencapai hasil yang baik, dan memberikan kontribusi yang positif bagi orang-orang yang memang kita layani. Selanjutnya nomor 3, kerahasiaan dan keamanan informasi. Ini menjadi penting. Pejuang itu diwajibkan menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia atau sensitif tentang yayasan, juga tentang peserta didik, juga tentang pasien atau pihak ketiga yang terkait dengan pekerjaan. Nah, ini dilarang menyebarkan informasi yang tidak sah atau tidak berdasar. Ini juga menjadi penting kepada semua pejuang untuk menjaga ini semuanya. Tentunya diharapkan tidak asal ya menyebarkan, tidak sembarangan menyebarkan informasi yang tidak sah atau tidak berdasar. Maka ini tidak boleh menyebarkan informasi yang tidak sah atau tidak berdasar. Serta hindari penggunaan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi ataupun untuk merugikan pihak lain. Dengan menjaga kerahasiaan dan keamanan, tentunya pejuang dapat membangun kepercayaan dengan peserta didik yang tadi, pasien, dan pihak-pihak lainnya. Kira-kira begitu. Selanjutnya nomor 4 berkenaan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Pejuang diharapkan mematuhi kebijakan dan prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan. Ya, di sini ada contoh harus melaporkan kecelakaan kerja, insiden atau bahaya potensial yang ditemui selama menjalankan tugas. Ini juga menjadi penting karena apa? Karena memang di dalam suatu pekerjaan di Yayasan Al-Baja itu kan bervariatif. Ada yang memang sifat pekerjaannya itu menggunakan fisik dalam artian kata lapangan. Nah, itu juga hal-hal yang memang berakibat atau mengakibatkan kecelakaan itu juga harus segera diinformasikan kepada orang-orang terkait tentunya. Keselamatan, kesehatan kerja merupakan faktor penting yang harus kita perhatikan. Ya, mereka diharapkan para pejuang ini mematuhi kebijakan dan prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh yayasan. Ini mencakup penggunaan seperti penggunaan peralatan diri, pengelolaan limbah dengan aman, pencegahan kebakaran, dan tindakan lainnya yang bertujuan untuk melindungi pejuang dan lingkungan kerja dari resiko bahaya potensial. Ya, nah ini karena Al-Baja ini cukup komplit ya, dari divisi-divisinya, baik divisi terkait pendidikan, divisi kesehatan, pelayanan masyarakat, juga divisi ekonomi sudah ada. Makanya pesan ini juga sifatnya adalah menyeluruh untuk semua pejuang di seluruh divisi. Lalu nomor 5 adalah berkenaan dengan kedisiplinan. Baik, kedisiplinan merupakan aspek penting dalam menjalankan tugas pekerjaan bagi pejuang. Ya, pejuang diwajibkan untuk menjaga disiplin kerja dengan beberapa hal, antara lain adalah ya kehadiran tepat waktu, ketaatan terhadap jadwal yang telah ditetapkan, dan
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab penuh. Pejuang juga diharapkan untuk hadir di tempat kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tanpa terlambat atau sering absen tanpa alasan yang sah. Selain itu, pejuang juga harus melaksanakan tugas pekerjaan dengan penuh standar kualitas yang telah ditetapkan. Kedisiplinan yang tinggi menunjukkan profesionalisme dan dedikasi dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Dengan menjaga kedisiplinan kerja yang baik, pejuang dapat memberikan kontribusi yang maksimal, meningkatkan efisiensi kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang teratur dan produktif di Yayasan Al-Baja. Baik, ini berhubungan dengan kedisiplinan dan berhubungan dengan kehadiran tepat waktu juga ini menjadi catatan penting. Bahkan guru kita Buya itu sering mencontohkan. Dulu guru-guru Buya saja sampai ketika terlambat sedikit masuk dalam mengajar itu sampai dikodok waktunya agar memang sesuai dengan hak dan kewajiban terkait masalah kerja tersebut ataupun mengajar tersebut. Nomor 6, penggunaan sumber daya yayasan. Penggunaan sumber daya yayasan dengan bertanggung jawab merupakan prinsip penting yang harus dipegang oleh pejuang di Yayasan Al-Bahjah. Pejuang diharapkan untuk menggunakan sumber daya yayasan seperti fasilitas peralatan atau material dengan efisien tentunya dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Karyawan atau pejuang juga harus menghindari penyalahgunaan sumber daya atau penggunaan yang tidak sah yang dapat mencakup penggunaan yang tidak relevan dalam pekerjaan. Seperti penggunaan untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh yayasan. Hal ini melibatkan penggunaan sumber daya secara hemat, perawatan yang baik terhadap peralatan, serta melaporkan segala kejadian atau kerusakan yang terjadi terkait dengan penggunaan sumber daya yayasan. Nah, dengan menggunakan sumber daya yayasan secara bertanggung jawab, pejuang dapat menjaga keberlanjutan dan efektivitas yayasan serta menghormati sumber daya yang telah diberikan oleh yayasan untuk kepentingan pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan. Nah, ini berkaitan dengan inventaris ya, yang memang diberikan oleh yayasan ini tentunya harus dijaga sebaik-baiknya dan tentunya karena ini adalah inventaris, maka anggaplah ini sebagai milikmu yang memang harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Baik, selanjutnya nomor 7 berkenaan dengan pengembangan diri dan pelatihan. Pengembangan diri dan pelatihan merupakan hal yang penting bagi pejuang di Yayasan Al-Bahjah. Pejuang diharapkan untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang relevan dengan pekerjaan masing-masing pejuang. Ini dapat meliputi partisipasi dalam program pelatihan internal atau eksternal, seperti menghadiri seminar, workshop, atau mengikuti kursus yang dapat meningkatkan pemahaman pejuang dalam bidang pekerjaan yang spesifik. Selain itu, pejuang juga diharapkan untuk secara aktif mengembangkan diri melalui pembelajaran mandiri, membaca materi yang relevan, atau mencari sumber daya lain yang dapat meningkatkan pemahaman para pejuang. Dengan melakukan pengembangan diri dan pelatihan yang kontinu, pejuang dapat meningkatkan kualitas pekerjaan masing-masing pejuang dan menjadi lebih efektif dan efisien dalam tugas-tugasnya serta menghadapi tantangan yang muncul dalam pekerjaan dengan lebih baik. Selain itu, pengembangan diri juga dapat membantu para pejuang untuk meningkatkan peluang karir dan mencapai tujuan dalam pengembangan profesionalisme. Ini dari Divisi SDM dan Ortala, kami juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan. Seperti beberapa waktu yang lalu, mulai dari pelatihan komputer, pelatihan bahasa Inggris, pelatihan public speaking, juga yang sifatnya lebih spesifik seperti pelatihan baca Quran, itu juga kami lakukan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan daripada para pejuang tersebut. Oke, itu nomor 7 ya. Selanjutnya nomor 8, hubungan kerja dan kerjasama tim. Hubungan kerja yang baik dan kerjasama tim merupakan hal yang penting dalam lingkungan kerja di Yayasan Al-Bahjah.
Pejuang diharapkan untuk menjaga hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja, juga dengan atasan mereka. Ini mencakup saling menghormati, mendengarkan dengan baik, dan berkomunikasi secara efektif. Pejuang juga diharapkan untuk bisa berkolaborasi dengan rekan kerja dalam tim, saling membantu dan saling mendukung dalam mencapai tujuan yayasan. Penting untuk menghindari perilaku merugikan atau merugikan orang lain, ya, seperti contoh pelecehan verbal atau fisik, intimidasi, diskriminasi dalam lingkup kerja. Nah, dengan menjaga hubungan kerja yang baik dan berkolaborasi secara positif, para pejuang dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan produktivitas, dan mencapai hasil yang lebih baik secara keseluruhan. Selain itu, kerjasama tim yang baik juga dapat meningkatkan inovasi, kreativitas, dan solusi yang lebih baik dalam menangani tugas-tugas yang kompleks. Betul. Ini juga dalam rangka kita menyelesaikan problem solving di dalam manajemen. Tentunya juga ini perlu dimukhodaimahi atau diawali dengan bagaimana kita berhubungan kerja dan kerjasama tim yang baik. Ini nomor 9. Nomor 10, mohon maaf tadi nomor 8, sekarang nomor 9. Kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. Kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan merupakan hal yang sangat penting bagi pejuang Yayasan di Al-Baja. Nah, ini buku manhaj ini adalah bagian daripada buku peraturan yang memang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh para pejuang-pejuang Al-Baja. Pejuang diwajibkan untuk mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh yayasan. Ini mencakup peraturan kerja, kebijakan etika, aturan keselamatan, kebijakan penggunaan teknologi informasi, dan peraturan lainnya yang berlaku di lembaga Al-Baja ini. Dalam konteks ini, para pejuang diharapkan untuk mengetahui dan memahami semua peraturan dan kebijakan tersebut. Pejuang diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, seperti tadi menjaga integritas dan melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan tersebut mencerminkan keseriusan para pejuang dalam menjalankan tugas secara profesionalisme. Ini nomor 9 ya. Nah, kesimpulan dari 9 poin itu, dari 9 poin berkenaan dengan ketentuan umum yang berhubungan dengan pejuang di Yayasan Al-Baja adalah bahwa para pejuang itu diharapkan memiliki integritas, dedikasi, dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas pekerjaan mereka. Mereka diwajibkan untuk mematuhi standar kualitas, menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi, serta memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Disiplin kerja, penggunaan sumber daya yayasan yang bertanggung jawab, dan pengembangan diri juga menjadi fokus penting. Selain itu, pejuang diharapkan menjalin hubungan kerja yang baik, bekerja secara kolaboratif dalam tim, dan mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya pejuang Yayasan Al-Baja dalam menjaga integritas, pelayanan berkualitas, serta mematuhi peraturan demi mencapai tujuan yayasan yang sukses. Nah, baik, syukron. Begitu kami menyampaikan kepada para pejuang untuk materi bab yang pertama di buku manhaj ini, ya, buku manhaj ini. Bab yang pertama adalah berkenaan dengan asas dan tujuan. Mohon maaf, kebijakan umum ya, berkenaan dengan ketentuan umum. Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada saya dalam menyampaikan kalimat kurang berkenan. Tentunya banyak sekali kekurangan yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf. Kita tutup dengan alhamdulillah, amin. Syukran kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.